Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Kodi Jatuh Fabian, siswa kelas 11 dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi selama seminggu terakhir, saya baru saja menyelesaikan buku berjudul Atomic Habits karya James Clear. Di video ini saya akan mereview buku tersebut, mulai dari kelebihan, kekurangan, dan juga perbandingan dengan buku lainnya. Buku sejenis ya. Saya mau membuat video ini untuk mengikuti tantangan sepekan satu buku yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tanpa lama-lama, jadi langsung aja. Awalnya saya baca buku ini cuman buat bikin review ini aja ya, buat resensi aja. Tapi makin saya baca dari awalnya halaman 1 ke halaman 2, halaman 3, seterusnya, itu makin lama makin tertarik gitu sama buku ini. Buku ini itu bukan cuma ngomongin tentang cara kamu jadi sukses atau jadi orang yang rajin gitu. Itu kan lebih kayak kedengaran kayak bullshit gitu. Tapi lebih ke hal-hal kecil yang beneran bisa kita terapin di kehidupan nyata. Dan kalau kita lakuin terus-menerus, bisa aja kebiasaan kecil itu jadi segede ini dan mengubah hidup kita secara drastis tentunya. Langsung aja kita mulai dari kelebihan buku ini. Kalau ngomongin kelebihan, pertama udah pasti ide dasarnya yang simple tapi powerful. Bayangin aja, kamu punya ide tentang kebiasaan kecil yang bisa ngubah kehidupan kamu secara drastis. Itu kan nggak mudah ya nemuin ide kayak gitu. Dari halaman pertama sampai halaman 15 aja saya udah nemuin kalimat yang bikin saya mikir kayak perubahan kecil itu kalau dilakukan konsisten bisa aja berdampak besar. Misal dari belajar niat, nggak mungkin kita bisa tiap hari nih belajar lebih dari 9 jam, bukan di jam sekolah ya, itu setiap hari konsisten gitu. Nggak mungkin kita nggak bosen kan. Tapi ternyata di buku ini malah diajarin kita itu cukup baca 2 menit. Iya 2 menit, tapi dilakuin terus menerus. Kayak 2 menit kita istirahat, entah kita ngasih hadiah untuk diri kita sendiri, kayak kalau bisa nyelesain buku ini 5 menit atau 2 menit gitu, kita bisa makan snack ini, kita bisa makan permen ini. Itu kedengarannya remeh, kayak malah kedengaran anak kecil gitu ya, cara untuk ngebujuk anak kecil. Tapi udah saya lakuin sendiri itu dan hasilnya bener-bener berimpact sih, dan cukup bagus menurut saya. Kalau aku lanjut, gaya bahasa dan penulisan. Soal gaya bahasa, tentu aja saya benar-benar suka dengan cara James Clear nulis. Mulai dari bahasa yang cukup simple, nggak pakai istilah-istilah berat kayak filosofis gitu, nggak yang bikin pusing lah pokoknya. Bahasanya jelas, santai, tapi kayak tetap serius. Kayak lagi diajak ngobrol, tapi orang yang ngobrol sama kita itu sebenarnya expert. Terus sampai ke soal lingkungan, akuntabilitas, dan bagaimana cara kita menggabungkan kebiasaan yang membosankan dengan hal yang kita suka. Itu semua diajarin dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Buku ini nggak maksa kamu harus sukses sekarang, tapi sedikit demi sedikit kita akan sukses. Lanjut ke kekurangan. Tentu aja nggak ada yang sempurna di dunia ini. Sama halnya dengan buku ini. Kekurangan yang saya rasakan terutama di hari keempat atau hari keberapa gitu saya baca buku ini, nggak bahas soal tekanan sosial atau godaan dari teman gitu ya. Kan bisa aja kita sebenarnya rajin tapi lingkungan kita gitu
yang bikin kita jadi pemalas. Misal minggu rencana mau belajar, tapi karena teman-teman ngajak main, kita malah jadi ikut main. Nah, buku ini nggak bener-bener ngasih solusi konkret lah, bisa dibilang tentang menghalangi tekanan sosial atau godaan dari teman ini. Terus ada beberapa konsep kayak aturan 2 menit yang tadi udah saya sebutin, atau stacking habit yang terlalu sederhana, bahkan kadang kekanak-kanakan. Saya sendiri sempat mikir, ini seriusan cuma baca 2 menit doang. Tapi setelah coba sih sebenarnya efektif ya. Lanjut ke perbandingan dengan buku sejenis. Kalau dibandingin sama buku pengembangan diri lainnya yang udah saya baca sih, kayak The 7 Habits of Highly Effective People lah, atau The Power of Habit. Saya rasa Atomic Habit ini lebih jauh banget ya diterapin buat anak muda kayak kita, apalagi yang hidupnya udah bener-bener sulit gitu ya. Mau nerapin ini ujung-ujungnya gagal, mau nerapin ini ujung-ujungnya gagal. Tapi kalau nyoba dari Atomic Habits sih mungkin kayaknya bisa ya. The 7 Habits yang sebelumnya udah saya sebutin itu sebenarnya bagus, tapi lebih filosofis dan rasanya terlalu tinggi bahasanya gitu. Ada kayak istilah sinergi atau seek first to understand. Sebenarnya bagus, sangat bagus, tapi susah dimengerti. Sementara Atomic Habits langsung kasih contoh dan langkah praktis. Taruh bukunya di meja, bikin jadwal, gabungin dengan hal yang kamu suka. Gitu aja cara yang diajarin sama Atomic Habits, tapi bener-bener mendukung. Jadi meskipun ada kekurangan, saya tetap merasa buku ini cocok banget untuk pelajar yang ingin berubah dan bingung mulai dari mana. Mungkin itu aja dari saya. Kesimpulannya, Atomic Habits itu buku yang sederhana, praktis, dan bisa diterapin langsung, meskipun kadang terasa terlalu simpel dan kurang menyentuh aspek emosional yang lebih dalam atau aspek sosial kayak yang udah saya sebutin sebelumnya. Tapi kalau disuruh kasih nilai, mungkin 8/10, karena nggak mungkin ada yang sempurna ya. Lagi pula kalau ada yang sempurna pun kayaknya pasti tetap ada kekurangan. Itu aja review dari saya. Semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian yang nonton video ini. Entah mau cari buku perkembangan diri, bisa nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review buku saya selanjutnya. Thank you.